Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Marinda beserta anggota kelompok saya Siti Rosmawati dan Sinta Putri. Kita dari kelompok 10 pemecahan masalah matematika akan menjelaskan terkait menyederhanakan masalah. Nah, untuk materi pertama itu tentang pengertian strategi menyederhanakan masalah. Nah, jadi strategi menyederhanakan masalah itu adalah strategi yang digunakan untuk menjelaskan masalah matematika dengan mencobakan masalah yang lebih sederhana. Nah, penerapan metode ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, seorang koki ingin membuat atau menemukan resep kue baru untuk membuat kue dalam porsi yang besar. Tentunya koki tersebut harus menemukan takaran atau ukuran yang pas dari bahan-bahannya agar tidak banyak bahan yang terbuang dalam pembuatan porsi yang besar. Nah, dia juga harus mencobanya dulu dalam takaran yang kecil atau menyederhanakan masalahnya. Nah, apabila dia telah menemukan takaran yang pas, maka koki tersebut dapat membuat kue dalam porsi yang besar dengan menggunakan perbandingan dari takaran yang telah ditemukannya. Seperti yang kita tahu ya, strategi pemecahan masalah itu tuh memiliki langkah-langkahnya. Yang pertama itu memahami masalah. Nah, kita harus memahami dulu nih masalahnya apa, terus kita juga harus mengetahuinya, terus apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Kita harus benar-benar memahami soal tersebut gitu. Nah, setelah kita memahami masalah dalam soal tersebut, langkah kedua kita menyusun strategi pemecahan masalah. Nah, kita dari soal itu juga kita harus melihat nih strategi yang cocok untuk memecahkan masalah di soal tersebut itu apa gitu. Nah, terus yang ketiga, setelah itu melaksanakan strategi yang telah dilakukan. Nah, setelah menemukan strategi, kita harus melaksanakan atau mencoba strategi tersebut yang akan kita lakukan gitu. Langkah yang terakhir itu memeriksa kembali hasil. Nah, setelah kita melaksanakan strateginya, kita harus memeriksa kembali nih hasilnya, apakah hasil itu sudah efektif, apa udah benar atau belum gitu. Nah, mungkin itu selanjutnya kembali ke materi selanjutnya. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Yang pertama itu soalnya adalah faktor dari 360 bila dijumlahkan yaitu 1170. Berapakah jumlah kebalikan faktor dari 360? Kita lanjut. Pertama kita memahami masalahnya dulu ya. Di sini diketahuinya yaitu jumlah faktor dari 360 yaitu 1170. Yang ditanyakannya apa coba? Ya benar. Berapa jumlah kebalikan faktor dari 360? Lanjut, kita menemukan strategi. Di sini kita memakai strategi menyederhanakan masalah. Nah, yang ketiganya itu caranya itu melaksanakan strategi. Nah, yang pertama faktor dari 360 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, seterusnya dan sampai 120, 180, 360. Nah, lalu kebalikan faktor dari 360 yaitu ada 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, seterusnya sampai 1120, 1180, dan 1360. Lanjut, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut ya dengan lebih mudah dengan mencoba bilangan yang lebih sederhana terlebih dahulu. Lanjut, nah yang pertama itu dari faktor 12 adalah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 12. Lanjut, ada jumlah faktor dari 12 apa saja? Ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 lalu ditambah 6 lagi tambah 12, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 28.
Lanjut, jumlah kebalikan dari faktor 12 adalah ada 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 16 dan ditambah 112. Nah, lalu jumlahnya 1212 ditambah 612 ditambah 412 ditambah 312 ditambah 212 ditambah 112 dan hasilnya 2812. Lanjut, nah jadi ya dari perhitungan tadi hasil penjumlahan dari pembilangan sama dengan jumlah dari penyebutnya. Nah sekarang kita bisa menyelesaikan masalah awal kita dari informasi bahwa sejumlah faktor dari 360 adalah 1170. Nah, jadi ya teman-teman, dengan demikian penjumlahan kebalikan dari faktor 360 adalah 1.170.360. Lanjut, sekarang tahap keempat adalah memeriksa kembali. Kita coba ya dengan faktor yang lebih sederhana, yaitu 6 faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Nah, jumlah faktor 6 adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6, hasilnya adalah 12. Nah, jadi jumlah kebalikan dari faktor 6 adalah 11 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 16, hasilnya 66. Lalu ditambahkan 36 ditambah 26 ditambah 16 dan hasilnya 126. Baik, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada soal diberikan 4 bilangan 7.895, 13.127, 51.873, dan 7.356. Nah, berapa persentase rata-rata dari jumlah bilangan-bilangan di atas? Sekarang kita akan lanjut dari langkah pertama. Yang pertama, memahami masalah. Diketahui ada 4 bilangan, yaitu 7.895, 13.127, 51.873, dan 7.356. Nah, ditanyakannya apa? Ada berapa persentase rata-rata dari jumlah bilangan-bilangan tersebut? Nah, kita akan merencanakan strategi dengan strategi menyederhanakan masalah. Yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Nah, kita misalkan jumlah dari bilangan-bilangan tersebut adalah kita misalkan dengan huruf S. Nah, lalu kemudian karena ada 4 bilangan, rata-ratanya adalah S per 4. Sekarang kita dapat menemukan persentase rata-rata dari penjumlahan. Pertama dengan membagi S per 4 dibagi S sama dengan 1 per 4. Terakhir yaitu merubah 1 per 4. S per 4 dibagi S sama dengan S per 4 dikali 1 per 8 sama dengan S per 4 dibagi S sama dengan 1 per 4. Nah, kita udah menemukan bahwa persentase dari keempat bilangan itu adalah 1 per 4. Maka kita akan mengkalikan dengan 100%. Kayak 1 per 4 dikali 100% sama dengan 100 per 4 sama dengan 25%. Jadi persentase dari rata-rata keempat bilangan tersebut adalah 25%. Setelah dihitung, hasilnya benar bahwa 1 per 4
ke dalam persen menjadi 25%. Teman, setelah kita memberikan penjelasan tentang strategi menyederhanakan masalah, tadi kan sudah kita bahas ya tentang 2 soal latihan. Nah, sekarang teman-teman boleh mengerjakan latihan soal yang telah kita berikan. Ada 2 soal, teman-teman boleh mengerjakan di rumah masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Sekian pembahasan strategi menyederhanakan masalah dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.